Cerita diawali dengan sekelompok siswa SMA yang sedang merayakan pesta kelulusan mereka. Hingga tiba-tiba, sebuah tiang listrik di sekitar lokasi mengeluarkan percikan api yang cukup mencolok. Salah satu dari mereka keluar untuk merekam kejadian tersebut. Tanpa peringatan panjang, angin tornado mulai terbentuk dan bergerak cepat ke arah mereka. Adegan kemudian berpindah ke sekelompok pemburu badai tornado yang dikenal dengan nama Titus Team. Tim ini bukan kelompok sembarangan. Mereka dilengkapi berbagai peralatan canggih untuk mengejar dan meneliti badai ekstrim. Salah satu aset utama mereka adalah sebuah kendaraan berlapis baja yang dirancang khusus untuk menghadapi kondisi ekstrim, hampir menyerupai tank tempur. Kelompok ini dipimpin oleh Peter sebagai ketua tim. Bersamanya ada Lucas dan Jacob sebagai anggota lapangan, Daryl yang bertugas sebagai juru kamera, serta Allison, seorang meteorolog sekaligus ahli cuaca yang menjadi penentu utama arah dan pergerakan badai. Tak berselang lama, Allison menerima laporan cuaca terbaru dari Badan Meteorologi terkait adanya potensi badai tornado besar yang akan segera terbentuk di wilayah Texas, Oklahoma, dan daerah sekitarnya. Menyadari kesempatan langka tersebut, Titus Team langsung bergerak cepat menuju lokasi yang diperkirakan akan terdampak. Di sisi lain, diperkenalkan seorang remaja SMA bernama Donnie yang sedang merekam dirinya sendiri menggunakan kamera. Rekaman itu ia buat sebagai kapsul waktu, sebuah video yang akan disimpan selama 25 tahun dan baru akan ia tonton kembali saat dewasa nanti. Donnie tidak hanya merekam dirinya, tetapi juga orang-orang terdekatnya, termasuk adiknya yang bernama Trey. Donnie juga merekam sosok ayah mereka, Gary, yang menjabat sebagai wakil kepala sekolah di SMA tempat Donnie dan Trey menimba ilmu. Rekaman tersebut menjadi potret sederhana kehidupan mereka sebelum segalanya berubah. Lift with your legs, Dad. Good. Get in. Shotgun. Look, I'm sorry. With the storm in this, it's not true. No. If it's not my room, it's my... All right, Dad. Dad, well. Sementara itu, Titus Team sedang berdiskusi serius mengenai arah pergerakan badai. Berdasarkan analisisnya, Allison meyakini bahwa badai tornado akan bergerak menuju kota Silverstone. Namun, Peter justru meragukan kesimpulan tersebut karena data awal menunjukkan badai akan mengarah ke kota Riverside. Meski demikian, Allison tetap bersikeras dengan pendapatnya, mengandalkan pengalaman dan insting kuat yang ia miliki. Ia percaya bahwa keputusan ini bisa menjadi momen penting bagi tim mereka. And it is. Di lokasi lain, muncul dua kreator konten bernama Dong dan Rivis yang sedang merekam aksi ekstrim untuk diunggah ke YouTube. Dong yang mengendarai kendaraan off-road jenis ATV melakukan aksi nekat dengan melompati sebuah mobil yang sudah dilalap api. Aksi berbahaya itu mereka lakukan demi mendapatkan perhatian penonton. Hang on, don't wait, we're gonna let the pull off. Tak lama kemudian, kendaraan Titus Team melintas di area tersebut. Menyadari bahwa tim tersebut sedang mengejar badai tornado, Dong dan Rivis langsung mengikuti mereka dari belakang, berharap bisa mendapatkan konten yang lebih sensasional. Clear. 160-degree view, shot of the century. The site no. The storm's expanding. Did you get all that? Cerita kemudian kembali ke SMA Silverstone, tempat Trey dan Donnie bersekolah. Selain proyek kapsul waktu, mereka juga mendapat tugas dari sekolah untuk mendokumentasikan upacara kelulusan yang akan segera berlangsung. Di tengah kesibukan itu, Donnie melihat seorang gadis yang ia sukai tampak sedang kesulitan dengan persiapannya. Melihat kesempatan tersebut, Trey mendorong Donnie untuk memberanikan diri berbicara dengannya, karena momen ini bisa menjadi awal pendekatan yang selama ini Donnie tunggu. Awalnya Donnie masih terlihat ragu, namun pada akhirnya, ia tetap memberanikan diri. Melalui kamera yang dipegang Trey, terlihat Donnie mulai berbincang dengan seorang gadis bernama Kathleen. Kathleen menjelaskan bahwa saat ini ia sedang mengerjakan sebuah film untuk keperluan pengajuan magang, dan hasilnya harus dikumpulkan pada akhir pekan ini. Sayangnya, proyek film yang sebelumnya berjalan lancar tiba-tiba menjadi berantakan tanpa alasan yang jelas. Kathleen berencana mengunjungi sebuah pabrik kertas tua yang sudah lama terbengkalai untuk dijadikan lokasi pengambilan gambar tambahan.
Ia harus pergi ke sana hari itu juga agar proyeknya bisa diselamatkan. Mendengar hal tersebut, Donnie menawarkan bantuan. Ia bersedia membantu proses pengambilan gambar sekaligus mengurus bagian penyuntingan video. Untuk tugas dokumentasi upacara kelulusan di sekolah, Donnie memutuskan menyerahkan tanggung jawab tersebut sepenuhnya kepada Trey. Tawaran itu disambut Kathleen dengan sangat antusias. Ia terlihat lega dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan Donnie. Dari kejauhan, Trey memperhatikan percakapan mereka. You can handle it, right? Yeah, totally. Hey, you go for it, bro. All right, I'm going. Okay. Di tempat lain, Titus Tim sedang berada di sebuah hotel sambil memantau siaran berita cuaca di televisi. Tiba-tiba, hujan es turun dengan intensitas tinggi. Storms. We'll catch the next one. Look. It's dissipating. It was. Wait up. Oh, you see it? Sesuai dengan perkiraan Allison, badai besar dipastikan akan bergerak menuju Silverstone, tepat di saat SMA Silverstone sedang menggelar upacara kelulusan. Sementara itu, Donnie dan Kathleen telah tiba di pabrik tua yang mereka tuju. Keduanya mulai merekam kondisi sekitar bangunan yang sudah lama ditinggalkan itu. Tanpa mereka sadari, badai besar perlahan mendekat. Cerita kembali ke Titus Tim yang kini sudah berada sangat dekat dengan pusat badai. Terlihat jelas dinding awan raksasa yang mulai membentuk pusaran tornado. Di saat yang sama, Donnie dan Rivers juga muncul di lokasi tersebut, nekat merekam fenomena alam itu dari jarak yang cukup dekat demi mendapatkan gambar yang dramatis. Help but learn more as you take the world into your millions of thumbprints on it. Woo, look at the sounds! Dude, my arm hurts. There's no damage yet, but it's in a semi-residential. Stand up! Stand up! Di tengah situasi yang semakin genting, Titus Tim terus mengejar tornado tersebut. 3 anggota tim berada di dalam kendaraan berlapis baja dan bersiap merekam tornado dari jarak yang sangat dekat. It's heading for the school. Going all the way in, everyone. Try it. Saat tornado menghantam area sekolah, atap bangunan runtuh seketika akibat tekanan angin yang sangat kuat. Anybody hurt? You ready? Oh, hey. Can I answer it? No, you kidding? Di tengah kepanikan itu, Gary merasa sangat cemas memikirkan keselamatan putranya. Ia segera mencoba menghubungi Donnie untuk menanyakan keberadaannya. Namun sebelum sempat memberikan peringatan apapun, sambungan telepon tiba-tiba putus. Pada saat yang hampir bersamaan, tornado sudah mencapai lokasi pabrik tua tempat Donnie dan Kathleen berada. Yeah. Oh my God. Beruntung, keduanya masih selamat dan hanya mengalami luka ringan. Meski demikian, Donnie dan Kathleen terjebak di dalam reruntuhan bangunan tanpa akses sinyal ponsel. Kondisi mereka semakin sulit karena tidak ada cara untuk meminta bantuan dari luar. Di sisi lain, Titus Tim menerima informasi mengenai sel kedua dari badai yang diperkirakan akan segera terbentuk kembali di pusat kota. Menyadari peluang tersebut, mereka langsung bergerak cepat menuju lokasi baru. Sementara itu, Gary dan Trey dalam perjalanan menuju pabrik tua untuk mencari Donnie dan Kathleen. Sepanjang perjalanan, mereka melewati kawasan permukiman yang sudah hancur akibat terjangan badai. Di tengah kondisi tersebut, keduanya sempat berhenti untuk menolong beberapa warga yang terjebak di antara puing-puing bangunan. I know. Di pusat kota, Titus Tim berpapasan dengan Don dan Rivers. Allison segera turun dari kendaraan untuk memperingatkan mereka agar segera mencari tempat yang aman. Namun, peringatan itu terlambat.
sebuah tornado baru mulai terbentuk dan langsung menghancurkan bangunan yang berada tepat di hadapan mereka. Keep filming. Oh, guys, look at that! Grant! Oh my God! No, no, no! Karena kendaraan yang mereka gunakan sudah rusak berat, Gary dan Trey akhirnya menumpang kendaraan milik Titus Team. Kebetulan, tim tersebut sedang mengejar sel badai berikutnya yang bergerak menuju area pabrik tua, lokasi di mana Donnie dan Kathleen masih terjebak. Look, the type. Okay. Let's move. Sementara itu, di dalam reruntuhan pabrik, Donnie dan Kathleen mendengar suara dari luar yang membuat mereka waspada. Namun, suara tersebut ternyata berasal dari pipa air yang pecah, menyebabkan air mulai membanjiri area tempat mereka terjebak. Kondisi itu semakin mempersempit ruang gerak dan meningkatkan resiko bagi keduanya. Di sisi lain, Titus Team akhirnya tiba di kawasan yang terdampak badai berikutnya. Tak lama kemudian, Don dan Rivers juga muncul di lokasi yang sama, kembali nekat mendekati pusat badai demi merekam kejadian tersebut. Pada saat itulah, situasi berubah menjadi jauh lebih berbahaya. 4 tornado muncul hampir bersamaan di area yang sama, menciptakan kondisi yang sangat ekstrim. Don dan Rivers yang berada terlalu dekat dengan salah satu pusaran angin, tiba-tiba terseret dan terhisap ke dalam tornado di hadapan mereka. Saat anggota tim lain berusaha masuk ke dalam gereja, Jacob justru nekat tetap berada di luar untuk merekam fenomena tersebut. Keputusan itu berujung fatal. Jacob terseret masuk ke dalam tornado api dan kehilangan nyawanya di tempat. Sementara itu, anggota tim lainnya berhasil masuk ke dalam gereja dan mengamankan diri. Kematian Jacob meninggalkan duka mendalam bagi Titus Team. Allison tidak mampu menahan emosinya dan meluapkan kemarahan kepada Peter. Ia menyalahkan keputusan Peter yang dianggap terlalu memaksakan keadaan, karena menurutnya, jika situasi ditangani dengan lebih hati-hati, Jacob mungkin masih bisa diselamatkan. Namun di tengah kondisi genting tersebut, mereka menyadari bahwa saling menyalahkan tidak akan mengubah apapun. Prioritas utama saat itu adalah menyelamatkan Donnie, putra Gary, yang masih terjebak di reruntuhan pabrik. Setelah Van yang sempat terbalik berhasil ditegakkan kembali, mereka segera bergerak menuju lokasi Donnie berada. Sementara itu, di dalam reruntuhan pabrik, Donnie dan Kathleen mulai kehilangan harapan. Air terus naik akibat pipa yang pecah, membuat ruang tempat mereka terjebak semakin sempit dan berbahaya. Dad, please! Oh, shit! Dad, please help us! To know that love so it's God, I love you so much. Come here. It's Donnie's! Tak lama kemudian, Gary dan rombongan tiba di lokasi dan menemukan Donnie serta Kathleen dalam kondisi kritis. Reruntuhan besi yang menimpa mereka sulit digeser dengan tangan. Melihat situasi tersebut, Trey dengan cepat memanfaatkan fan untuk menarik dan menggeser rangka besi yang menghalangi jalan keluar. Usaha itu berhasil, dan keduanya akhirnya dapat dievakuasi. Donnie sempat tidak menunjukkan tanda-tanda pernafasan, namun berkat pertolongan cepat yang diberikan, nyawanya berhasil diselamatkan. Beberapa saat kemudian,
Peter datang menyusul dan menawarkan kendaraan yang lebih aman untuk membawa mereka pergi dari area tersebut. Dalam perjalanan, mereka melihat siaran berita yang menampilkan 2 tornado raksasa bergerak saling mendekat, lalu bergabung menjadi satu pusaran yang jauh lebih besar. Tornado itu tumbuh menjadi badai raksasa dengan ukuran yang digambarkan setara dengan sebuah gunung dan bergerak ke arah wilayah pemukiman. Karena sistem alarm darurat sudah tidak berfungsi, mereka segera menuju SMA Silverstone. Di tempat itu, masih banyak warga yang berlindung tanpa menyadari ancaman yang lebih besar sedang mendekat. Gary dan Titus Tim berusaha memperingatkan semua orang agar segera mengungsi ke lokasi yang lebih aman karena gedung sekolah tidak akan mampu menahan kekuatan tornado raksasa yang semakin mendekat tersebut. Everybody out, move! Hold on! Shit. Tanpa diduga, sebuah menara sutet roboh dan langsung memblokir akses jalan di hadapan mereka. Tidak ada pilihan lain selain mencari jalur alternatif untuk memutar arah. Namun keadaan semakin sulit karena hampir seluruh ruas jalan di sekitar lokasi juga sudah terputus. Di tengah kebingungan tersebut, mereka melihat sebuah gorong-gorong besar yang masih terbuka dan memungkinkan untuk dijadikan tempat berlindung sementara. Tanpa membuang waktu, seluruh rombongan segera masuk ke dalam gorong-gorong itu demi menyelamatkan diri. Situasi di dalam gorong-gorong tiba-tiba berubah ketika sebuah truk menghantam pagar besi di salah satu ujungnya hingga menjadi longgar. Menyadari bahaya tersebut, Peter mengambil keputusan besar dengan mengorbankan dirinya. Peter memutuskan untuk menutup ujung gorong-gorong yang terbuka dengan menggunakan kendaraan lapis baja miliknya. Untuk menambah daya tahan, Gary dan Allison segera mengaitkan kendaraan tersebut dengan sebuah truk agar tidak mudah terseret angin. Tak lama kemudian, badai di luar tiba-tiba meredah, seolah memberikan jeda singkat. Mereka segera menyadari bahwa saat itu berada tepat di pusat tornado raksasa. Namun ketenangan tersebut tidak berlangsung lama. Peter ikut terbawa hingga menembus lapisan awan, menyaksikan pemandangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Namun momen itu menjadi kenangan terakhirnya, karena tak lama kemudian ia terjatuh dan menghantam tanah dengan keras. Setelah kejadian itu, tornado raksasa tersebut perlahan menghilang, meninggalkan kehancuran di seluruh kota. Meski kerusakan terjadi di mana-mana dan banyak nyawa melayang, semangat para penyintas tetap bertahan. Keyakinan dan kebersamaan menjadi kekuatan utama untuk membangun kembali apa yang telah hilang. Namun, cerita belum sepenuhnya berakhir. 2 orang pembuat konten yang sebelumnya terseret tornado ternyata masih hidup. Keduanya ditemukan terjebak di atas sebuah pohon, selamat dengan cara yang tak terduga. Dan film pun selesai. Semoga dapat diambil pelajarannya dan sampai jumpa di alur cerita seru selanjutnya.